Imratul Jannah. Syakila Ghazaniyah. Seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba Syifa pimpin. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Ya, anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang ekosistem. Maka dari itu kalian persiapkan dulu bukunya, buku tema 5-nya, biar hasilnya. Persiapkan. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Sini anak-anak sudah hafal semua ya? Sudah hafal. Mari kita berdiri semuanya yuk. Berdiri semua. Kita menyanyikan bersama-sama. Yang tegap, ya. Berdiri yang tegap. Pancasila, akulah pendukungmu. Materi kemarin adalah tentang ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu ada yang dinamakan dengan rantai makanan. Nah, Pak Guru tanya, mengapa ada hewan itu yang hampir punah? Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Kenapa? Karena diburu. Boleh. Habitatnya rusak. Terus apa lagi? Kekurangan makanan. Ya, yang ada sering diburu, habitatnya rusak, kemudian kekurangan makanan. Ya, kekurangan makanan juga bisa mengakibatkan populasinya menurun atau punah. Ya, kemudian habitatnya rusak. Habitatnya rusak itu misalnya apa? Hutannya dibakar, yang ditebangi, itu juga bisa mengakibatkan hewan itu bisa punah. Kemudian yang ketiga tadi apa? Diburu. Contoh hewan yang sering diburu itu hewan apa? Badak. Diambil harimau. Kalau harimau itu biasanya diambil apanya? Nah, maka dari itu agar hewan itu tidak punah, maka kalian tidak boleh memburunya. Harus menjaga kelestarian dari hewan-hewan tersebut. Nah, coba Pak Guru tanya lagi, siapa yang di sini pernah sawah? Pernah semua ya? Oke. Kalau di sawah kalian bisanya melihat apa saja? Ada burung, ada pohon padi pastinya ya. Terus apa lagi? Belut, iya ada belut, ada keong, apa lagi? Ada Pak Tani apa tidak biasanya? Tani pastinya ya. Kemudian biasanya Pak Tani kalau membajak menggunakan hewan apa itu? Kerbau itu bisa digunakan untuk membajak. Untuk tujuan pada pagi hari ini, ya tujuannya yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis komponen utama dalam rantai makanan. Yang kedua, kalian nanti membuat rantai makanan. Nah, nanti kalian membuat rantai makanan dengan menggunakan media yang kamu siapkan. Kemudian yang ketiga, menguraikan informasi penting pada teks non-fiksi. Kemudian yang terakhir, menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan tamu. Ya. Ratusan hektar sawah terancam gagal panen. Buat ada video tentang ratusan hektar sawah terancam gagal panen. Nah, kira-kira kenapa ya? Ratusan hektar sawah di Kampung Salajambu, Desa Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam gagal panen karena diserang oleh hama tikus. Sudah 3 bulan lamanya para petani mengeluh karena sawah yang seharusnya sudah bisa dipanen. Apa penyebabnya? Apa? Hama tikus. Hama tikus. Nah, hama tikus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Apa ya? Nah, bagaimana solusinya kira-kira? Nah, itu akan kita pelajari bersama ya. Nah, sebelumnya Pak Guru mempunyai teks ya yang berjudul tentang rantai makanan pada ekosistem sawah ya. Nanti Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok.
Ya, tiap kelompok nanti membaca ini. Nah, setelah kalian baca, nanti kalian cari pokok pikirannya dan informasi penting apa saja pada masing-masing para. Ya, untuk kelompok 1 ya ada Fadil, Rafa, Aini, Insani, Zaira, Revita. Bagaimana menentukan pikiran utama? Yang pertama, kalian harus terlebih dahulu membaca dan memahami teks tersebut. Dibaca dengan seksama ya, dicermati. Bisa Fatia? Saya Urutan peristiwa rantai. Dari teks yang kalian baca tadi, ya, contoh rantai makanan itu apa? Contohnya, nah, misal ada padi, nah padi di sawah biasanya dimakan oleh siapa? Dimakan oleh tikus. Membuat, ya, menggambar sebuah rantai makanan pada ekosistem sawah. Produsennya apa? Kemudian konsumennya dari konsumen 1, 2, 3 dan bawah. Ya, ini kerjanya berkelompok. Satu kelompok 2. nanti dikasih keterangan ya. Itu tikus sebagai apa, konsumen tingkat berapa. Di sini kelompoknya kakak. Ya, ya. Ini 3 apa 6? 6. Ah, berarti ini 3 ya. 3. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan gambaran kami. Gambar 1, padi. Padi bertindak sebagai produsen. Ya. Tikus bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Ya betul. Terus Lalu tikus dimakan oleh ular. Ular bertindak sebagai konsumen tingkat 2. ya. Kemudian yang kedua itu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu individu dengan individu. Kemudian yang kedua, individu dengan kelompok. Ya, kelompok. Kemudian yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Ya, kelompok dengan kelompok. Nih, Pak Guru sedang apa ini? Ya, Pak Guru sedang mengajar. Pak Guru sebagai individu, kalian siswanya banyak berarti sebagai kelompok. Nah, itu adalah interaksi ini. Contohnya sedang berinteraksi. Nah, sekarang Pak Guru kasih contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Contohnya ini, petani yang menanam padi. Berarti itu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam berupa apa? Kalau tanaman, padi. Tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Pesawat dan menanam padi. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Nah, beras sendiri merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oh iya, sebelum beras dipanen, beras harus ditanam dulu loh teman-teman. Namanya adalah padi. Kalau sudah menguning, padi akan dipanen dan menghasilkan beras. Mengerjakan LKPD yang ketiga nih, LKPD yang ketiga.
berupa peta pikirannya tentang ekosistem sawah. Yang pertama, nanti kalian sebutkan atau contohkan interaksi manusia dengan tumbuhan itu. Contohnya apa? Interaksi manusia dengan hewan contohnya apa? Kemudian di dalam komponen rantai makanan itu ada 3 ya, kemarin ya. Itu apa saja? Kalian tuliskan di sini ya. Kemudian contoh rantai makanannya apa? Padi, di mana apa, dan seterusnya. Ya, ada yang dikte, ada yang nulis ya, biar cepet. Nah, itu diklik aja dulu Mbak, biar kelihatan semua. Diklik. Nah. Sip. Contoh Interaksi manusia dengan tumbuhan. Nah, kalian boleh cari informasi sebanyak-banyaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peta pikiran ekosistem sawah. Interaksi manusia dengan tumbuhan. Petani menanam padi. Interaksi manusia dengan hewan. Petani membajak sawah. Komponen rantai makanan. Produsen, konsumen, pengurai. Kegiatan selanjutnya kalian akan membuat diorama dari rantai makanan. Coba sekarang laptopnya ditutup ya, ditutup, kemudian peralatannya disiapkan ya, peralatannya. Nah, pelan-pelan ya. Ya. Barang-barang kuliah. Dan kita nih, ini udah pada aku Kita simpulkan bersama ya, setelah apa yang kita pelajari bersama. Coba tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama tentang rantai makanan. Coba kalian sebutkan contoh rantai makanan di ekosistem sawah. Padi dimakan oleh siapa biasanya? Terus dimakan siapa? Ular dimakan? Dan elang mati dibusukkan oleh? Nah, sementara kalau komponen dari ekosistem itu apa saja? Ada terus konsumen, lagi ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Nah, contoh interaksi manusia dengan tumbuhan, contohnya apa? Menanam padi, lagi memberi pupuk pada tanaman atau padi ya. Sementara contoh interaksi manusia dengan hewan seperti apa? Membajak sawah dengan apa? Terus memberi makan ikan. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal evaluasi ya. Mari kita refleksikan kegiatan pada pagi hari ini. Apakah dari anak-anak sekalian ada materi yang belum dipahami? Sudah semua atau belum? Sudah semua. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Untuk kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Kerjasama kalian juga sudah lebih meningkat ya dibanding pertemuan sebelumnya. Kalian lebih bekerja sama untuk mengerjakan suatu proyek ini ya, seperti ini ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan tindak lanjut
dari kegiatan hari ini, yaitu berupa PR. Ya, nanti kalian kerjakan halaman 158 sampai 159 yang di LKS. Sampai sini paham? Paham. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.